Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal awal kehidupan manusia Indonesia, yaitu materi di bab 2. Pada materi ini juga nanti kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang kedua, awal kehidupan manusia Indonesia. Yang ketiga, corak kehidupan manusia praaksara. Yang keempat itu adalah hasil-hasil kebudayaan manusia praaksara di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah nilai-nilai budaya manusia praaksara yang pernah ada di negara kita. Jadi nantinya untuk menghadapi ujian, silahkan kamu belajar sesuai dengan apa yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Untuk lebih lanjut, kamu perhatikan pembahasan soal berikut ini. Jadi ini adalah review penilaian akhir semester Sejarah Indonesia kelas 10 IPA dan IPS. Yang pertama adalah, jika ditanyakan, sebutkan jenis-jenis manusia purba yang ditemukan fosilnya di Indonesia. Jadi manusia purba yang ditemukan di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus, yang artinya adalah manusia besar dari Jawa. Oke, jadi fosil Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh Van Koningswoldt di Sangiran. Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus. Yang ketiga adalah Pithecanthropus mojokertensis atau manusia purba dari Mojokerto. Yang keempat adalah Pithecanthropus soloensis. Yang kelima adalah manusia Homo. Manusia Homo ini ada 3 yang ditemukan di Indonesia. Kita lihat yang pertama Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis yang ditemukan di Flores. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens atau yang disebut dengan manusia bijaksana, yang menyerupai dengan manusia sekarang ini. Jadi ada banyak jenis manusia purba di dunia, tapi yang ditemukan di Indonesia adalah jenis-jenis yang telah disebutkan tadi. Yang kedua adalah, tuliskan ciri-ciri manusia purba Homo soloensis dan jenis Pithecanthropus mojokertensis. Yang pertama kita lihat adalah ciri daripada manusia Homo soloensis. Manusia purba ini ditemukan oleh Van Koningswoldt di sekitaran Bengawan Solo. Ciri-cirinya adalah yang pertama, volume otaknya antara 1000 sampai 1300 cc. Tinggi badannya antara 130 sampai 210 cm. Mukanya tidak menonjol ke depan seperti manusia pada Pithecanthropus. Sudah berjalan tegap secara bipedal, artinya dia sudah menggunakan 2 kaki, tidak menggunakan tangannya. Sedangkan ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis ini, yang pertama adalah tulang atap tengkorak masih tebal, tidak mempunyai dagu, tinggi badannya 165 sampai 180 cm, dan volume otak belum sempurna seperti jenis Homo. Artinya manusia Homo di sini sudah lebih sempurna dibandingkan manusia jenis Pithecanthropus mojokertensis. Jadi itu dia ciri daripada manusia purba jenis Homo soloensis dan jenis Pithecanthropus mojokertensis ya. Soal nomor 3, jelaskan penyebab persebaran manusia atau ras-ras manusia ke berbagai daerah di dunia. Oke, kita tahu bahwa manusia purba itu nantinya kenapa bisa berada di seluruh benua itu akibat adanya persebaran manusia. Biasanya itu ada penyebabnya. Kita lihat yang pertama. Penyebab yang pertama itu adalah kehabisan binatang buruan dan semakin sulitnya hasil alam untuk menopang kehidupan mereka. Ini yang paling biasanya terjadi. Ketika hasil buruan mereka habis, mereka terpaksa melakukan yang namanya perpindahan tempat. Yang kedua, daerah mereka dilanda bencana alam. Bisa saja bencananya bermacam-macam seperti misalnya letusan gunung api, banjir, maupun
adanya bencana-bencana lain. Yang ketiga adalah sering terjadi peperangan sehingga mereka mencari tempat baru yang lebih aman. Itu dia penyebab daripada perpindahan atau persebaran ras-ras manusia ke berbagai wilayah di dunia. Yang keempat, kita lihat, jelaskan 3 ras manusia yang datang ke Kepulauan Indonesia masa praaksara. Jadi ingat, ras manusia itu ada banyak, tapi yang datang ke Indonesia itu hanya ada 3 ras manusia yang datang ke Indonesia. Jadi jangan salah, kamu perhatikan ras manusia yang datang ke Indonesia. Yang pertama kita lihat adalah ada ras Papua Melanosoid. Ras Papua Melanosoid ini disebut juga dengan ras Melanesia. Oke, daerah ini berasal dari Tonkin di daerah Baskon Hoabin di Vietnam Utara sana. Ras Papua Melanosoid juga merupakan ras yang sangat tua di Indonesia. Contohnya, masih ada suku-suku di Indonesia sekarang ini yang merupakan bagian daripada ras Papua Melanosoid. Contohnya itu adalah suku Sakai yang berada di Siak Sri Indrapura di Riau, suku Papua di Provinsi Papua, suku Semang di Semenanjung Malaya, dan suku Aeta di Filipina. Yang kedua adalah ras Proto Melayu atau yang disebut dengan Melayu Tua. Mungkin kamu sering mendengar ras Melayu Tua. Ras ini juga berasal dari daerah Yunan di daerah Tiongkok Selatan. Nantinya mereka ini menyebar dari Tiongkok Selatan hingga ke Teluk Tonkin di Vietnam Utara. Lalu mereka menyebar melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Malaya dan berakhir di Kepulauan Sumatera. Sedangkan sebagian lagi mengambil jalur timur melalui Filipina lalu menyeberang ke Sulawesi. Oke, jadi ras Proto Melayu atau Melayu Tua ini masih ada sisa-sisa rasnya yang masih hidup atau tinggal hingga saat ini. Misalnya itu adalah suku Nias yang berada di Sumatera Utara, suku Batak yang berada di Sumatera Utara juga, suku Dayak di Kalimantan, dan suku Toraja di Sulawesi. Itu adalah ras daripada Proto Melayu yang masih ada hingga saat ini. Ras yang ketiga adalah ras Deutero Melayu. Ini adalah ras Melayu muda. Perbedaannya dengan Proto Melayu adalah mereka ini telah memiliki kebudayaan yang lumayan tinggi karena peralatan yang sudah terbuat dari perunggu dan terbuat dari logam. Kita lihat sisa-sisa ataupun suku ras yang masih ada hingga saat ini yang merupakan bagian daripada Deutero Melayu itu adalah suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, dan suku Minang. Itu adalah peninggalan daripada ras Deutero Melayu di Indonesia. Jadi itu dia 3 tadi ras manusia yang datang ke Indonesia. Yang pertama adalah tadi ras Papua Melanosoid, ras Proto Melayu, dan ketiga adalah ras Deutero Melayu. Oke, kita lanjut nomor 5. Apa yang dimaksud dengan zaman perundagian dan bagaimana sistem kepercayaan zaman tersebut? Kita lihat zaman perundagian adalah munculnya kelompok-kelompok orang yang memiliki kepandaian dalam menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat. Tapi di sini barang-barang itu sudah terbuat dari yang namanya zaman logam, bukan terbuat dari batu lagi ya. Sedangkan untuk kepercayaan zaman ini, mereka mempunyai kepercayaan setelah mereka meninggal. Biasanya orang yang meninggal itu dibekali dengan yang namanya bekal kubur, berupa barang-barang yang nantinya barang tersebut menjadi bekal mereka menunggu perjalanan arwah seseorang. Biasanya orang-orang kaya itu dibekali dengan barang-barang mewah, sedangkan kuburan orang biasa tidak dibekali dengan barang-barang mewah. Itu adalah perbedaan yang terjadi pada zaman perundagian. Masih banyak juga upacara-upacara yang dilaksanakan zaman perundagian, misalnya penyembahan terhadap kekuatan alam ataupun terhadap laut dan gunung.
Di Indonesia sekarang ini masih ada beberapa upacara yang merupakan bagian daripada zaman Praksara. Contohnya kemarin saya jelaskan itu adalah larung sesaji yang berada di Trenggalek. Yang keenam adalah apa yang dimaksud dengan cara food gathering dan food producing dalam kehidupan manusia purba atau Praksara. Kita lihat. Ini sering ditanyakan dalam sejarah, apa itu food gathering dan food producing. Food gathering itu adalah keadaan di mana manusia purba mempertahankan atau menjalankan hidupnya dengan mengumpulkan makanan, berburu, dan belum mengenal yang namanya bercocok tanam. Artinya mereka masih bergantung kepada alam. Ciri pada masa ini mereka itu masih nomaden, ingat, yaitu artinya adalah berpindah-pindah. Sedangkan food producing adalah mereka sudah mengenal yang namanya bercocok tanam, sehingga nantinya mampu memproduksi sendiri makanan mereka tanpa harus berburu. Pada masa ini juga adalah kebalikan daripada nomaden, artinya mereka tidak lagi berpindah-pindah melainkan sudah hidup menetap. Itu adalah perbedaan antara food gathering dan food producing. Yang ketujuh adalah tuliskan perbedaan ciri masyarakat Praksara pada pola kehidupan nomaden dengan pola kehidupan semi nomaden. Oke. Nantinya juga kamu silahkan baca, yaitu pola hidup menetap. Oke, saya pesankan silahkan baca pola hidup menetap, bagaimana kehidupan atau ciri-ciri atau keuntungannya. Oke, kita lihat yang pertama pola nomaden. Ciri-cirinya bagaimana? Pada pola nomaden atau berpindah-pindah, mereka selalu berpindah-pindah tempat. Mereka sangat bergantung kepada alam, belum mengenal yang namanya bahan atau mengolah bahan makanan. Peralatannya juga masih sangat sederhana, hanya terbuat dari batu kasar dan kayu. Sedangkan pada pola semi nomaden, mereka sudah mengenal yang namanya cara mengolah makanan, meski nanti masih berpindah-pindah tempat. Mereka juga telah memiliki tempat tinggal sementara dalam goa-goa yang disebut dengan Abrissotsrots. Itu adalah goa-goa tempat manusia Praksara. Peralatannya sudah lumayan bertambah dari sebelumnya, yaitu yang tambah adalah peralatan dari tulang, sehingga nantinya lebih tajam untuk digunakan dalam berburu. Oke, itu adalah pola nomaden dan semi nomaden. Nanti silakan perhatikan ciri atau manfaat dari pola hidup menetap. Yang kedelapan adalah jelaskan sistem kepercayaan manusia purba pada masa Praksara. Ini selalu ditekankan bagaimana atau pentingnya kepercayaan zaman purba ini untuk kita ketahui. Yang pertama kita lihat itu adalah animisme. Animisme ini adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang ataupun roh-roh lain yang dipercayai pada masa tersebut. Yang kedua adalah dinamisme, adalah percaya pada kekuatan alam. Di sini adalah percaya kepada hal-hal atau benda yang memiliki kekuatan gaib. Contohnya bisa menyembah gunung, menyembah patung, keris, dan yang lain-lain. Sedangkan yang ketiga adalah totem atau kepercayaan totemisme. Mereka ini adalah percaya pada binatang yang dianggap suci dan memiliki kekuatan. Oke, inilah contoh daripada penyembahan animisme, dinamisme, dan totemisme. Jadi yang ketiga ini patut kamu ingat bagaimana kepercayaan Praksara itu ada 3, animisme, dinamisme, dan totemisme. Sebenarnya masih banyak kepercayaan lain, tapi yang paling umum adalah yang ketiga ini. Oke, kita lihat nomor 9. Tuliskan hasil-hasil kebudayaan zaman Neolitikum dan jasa Paleolitikum. Oke, zaman Neolitikum di sini ini adalah peninggalannya berupa kapak persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, dan perhiasan. Ini adalah contoh daripada kapak lonjong, kapak persegi. Sedangkan peninggalan zaman Paleolitikum itu sangatlah beragam. Contohnya adalah kapak genggam, kapak perimbas, alat-alat yang terbuat daripada tulang, dan satu lagi adalah flex. Itu adalah perbedaan daripada hasil-hasil kebudayaan zaman Neolitikum dan Paleolitikum. Nanti juga kamu lihat bagaimana peninggalan zaman
logam, yaitu nanti ada moko negara dan bencana perunggu. Oke, yang terakhir kita lihat bagaimana penerapan nilai kemanusiaan atau nilai musyawarah pada masyarakat praksara. Kemarin di materi Zoom meeting saya sudah sampaikan bagaimana penerapan nilai-nilai budaya pada kehidupan manusia praksara. Contohnya adalah penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sila kedua itu contohnya penerapannya adalah bagaimana pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Jadi di sini antara yang tua dan yang muda juga dibedakan. Jadi ketika yang muda atau laki-laki muda yang masih memiliki kekuatan, itu tugasnya adalah untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Sedangkan nanti perempuan tugasnya untuk meramu makanan dan tinggal di dalam tempat tinggal mereka. Itu adalah perbedaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan penerapan daripada nilai musyawarah telah melalui sistem pemilihan pemimpin. Selalu saya tekankan, ingat, primus inter pares adalah sistem pemilihan pemimpin berdasarkan kebijaksanaan, kekuatan, keberanian, dan kecerdasan. Artinya, seseorang yang dipilih menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang bisa menjadi tauladan bagi orang-orang yang dipimpin. Itu adalah contoh pemilihan pemimpin pada zaman praksara. Musyawarah juga dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti mereka juga ketika membuat saluran air, membuat jembatan, membuat tempat pemujaan, dan mungkin membuat atau membuka lahan baru dalam pertanian. Tentu mereka butuh yang namanya kerjasama. Itulah pentingnya musyawarah dalam kehidupan sehari-hari.